dengan orang yang memang ingin bertobat kan ya. Kalau saya menangkap pertanyaan Bapak tadi, bagaimana solusi kita menghadapi orang seperti itu? Ya kembali dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Jadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kita merasa punya ilmunya, ya kita masuk ke dalam di masyarakat atau kepada teman kita atau sahabat kita, mungkin keluarga kita yang sudah sholat tapi belum, sudah Islam tapi belum sholat, ya kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu macam-macam caranya. Namanya hikmah itu kita kudu ngerti selai sing didakwahi. Nek ngerti selai, contohnya kita itu dakwah kadang-kadang nggak perlu bicara gitu. Oh ternyata dia senengannya duit, ya udah dikei duit bolak-balik, dikei duit bolak-balik. Akhirnya pakai duit jadi gelem sholat gitu. Dikei sembako, dikei apa. Jadi dakwah itu tujuan, tapi golek iwak, tapi ya kita nyari iwak ya aja terus nyegun nang laut ngono ya, kita pakai pancing saja, pakai apa aja yang bisa dipakai dan dia senang ketika sudah mendekat dan menjadi milik kita. Insyaallah kita akan lebih mudah masuk. Mungkin makna hikmah sebagian seperti itu. Jadi kita pancing dulu dengan apa yang membuat mereka senang. Semampu kita tentunya, semampu kita. Dengan bertutur kata yang baik, dengan yang baik. Saya punya Mbah Soem namanya. Mbah Soem itu imam Masjid Al-Qomar. Itu rumahnya harus menyeberangi tempat kumpulnya preman. Jadi itu Purwosari. Jadi ini rumah beliau, ini tempat kumpulnya preman, dan setelah itu baru masjid yang dia imami. Setiap kali ke masjid, dia selalu salaman dengan para preman itu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Saya ke masjid dulu ya. Nggak pernah ngajak ke masjid selama bertahun-tahun. Pergi masjid. Kalau pulang dari masjid kadang ada pengajian, dikasihkan, biasa kalau ada makanan. Itu bawa snacknya, bawa tahunya, bawa apanya, bawa tempenya, bawa apanya, dibagikan. Ini dapat, ini tadi isi pengajian, dapat oleh-oleh. Jadi mudin kan biasa dapat kondangan apa buat, dibagi lagi kepada premannya, balik lagi. Tanpa ngomong kue sholat toh, itu orang Islam langsung preman yang ini enggak gitu. Dan tahu nggak masuk Islamnya kapan? Ketika Mbah Soem itu meninggal dunia, masya Allah, dan disolati ke masjid. Mereka pertama kali sholat adalah sholat jenazahnya Mbah Soem. Jadi ketika dibawa malu, Mbah Soem sudah meninggal, mereka preman itu baru sholat. Dan sholat pertamanya jenazah, dan habis itu mereka, masya Allah, sekarang jadi militan mereka itu. Jadi militan, sampai itu nggak salah. Jadi cara dakwah bil hikmah kadang seperti itu. Karena kita kadang-kadang to the point, dan saksu wae kayak wong jatuh cinta wi ora langsung blabus-blabus kok nggo rono rene sampai akhirnya dinikahi. Ternyata ngono lho, Pak. Intine kan jadi gur kuwi lho. Intine gur kuwi pokoke langsung tubruk aja enggak. Kadang kita itu ngajak orang salat yo, mungkin salat tuh dosane gede. Ya wis nek aku seneng karo kowe langsung lakoni yo gak ngono to. Ya rono, ya ngono, jak jalan-jalan, ngawe-anan sampai sewengi. Ngono kan gara-gara mau cinta saja itu. Ngono kuwi rono lah. Kenapa kita mau target orang salat nggak banyak akal gitu loh, banyak akal. Maka bil hikmah maknanya salah satunya kita itu harus banyak akal sampai dia itu benar-benar bisa, walaupun tetap inna huda Allah atau wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang enak didengar, yang bahasanya bagus. Kalau mereka bantah wajadilhum billati hiya ahsan, dibantah saja kita harus menjawab dengan cara yang terbaik gitu, dengan cara yang terbaik kayak itu, sehingga kita akan menjadi masuk golongan kuntum khaira ummatin, kalian akan menjadi umat yang baik, ukhrijat yang mau dikeluarkan linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi untuk menghadapi masyarakat seperti itu, jenengan kalau sudah pengajian sudah sering ke sini ya monggo mau bil hikmah atau dengan mau'izatul hasanah, atau ketika mereka jawab dengan intinya sampaikan dengan rahmat, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Jangan sampaikan dengan kebencian, karena orang yang mencintai itu akan berusaha meniru yang dicintainya walaupun tidak mampu. Kita itu mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Sampai sekarang kita ingin meniru Nabi Muhammad SAW. Tapi sampai saat ini juga kita belum bisa gitu. Belum bisa, wong sahabatnya belum bisa. Tapi kan ada rasa cinta yang mendalam. Kita ingin niru gitu. Lah mungkin nek kita meniru Rasulullah, mungkin orang itu ketika jangan sampaikan dengan cinta, sampaikan dengan rahmat, sampaikan dengan lemah lembutan, mereka jadi ingin niru kayak jenengan, ini gurung iso kabeh. Nah mungkin nanti akan suatu saat akan dimudahkan oleh Allah, karena tidak ada yang mudah kecuali yang dimudahkan oleh Allah. Tidak ada yang sulit sebenarnya itu dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Kalau tadi yang ingin tobat, kalau ini solusi menghadapi masyarakat yang sudah Islam tapi ternyata tidak Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah lagi, silakan. Nggih, monggo.
Silakan. Masalah kalau misalkan kita apa namanya sholat zuhur misalkan. Ya. Setelah sholat zuhur kita sholat asar. Nah kadang-kadang kita waktu sholat asar kemudian nanti mau buka celana, itu ternyata di celana itu ada kotoran atau sedikit gitu. Itu hukumnya gimana? Ya. Jadi tadi ya, misalkan kita sudah sholat zuhur, terus sholat asar, berarti sudah 2 kali sholat. Sudah 2 kali sholat, sementara begitu selesai ternyata kita baru tahu kalau ternyata itu najis, misalkan begitu. Nah, jadi gini, yang pertama ketika kita itu tahu kalau itu najis, maka wajib yang namanya sholat itu diqodho. Ini sama seperti saya pernah menjelaskan ketika kita di kendaraan umum, jelas celana kita najis, tapi kendaraannya nggak berhenti gitu. Kalau saya sholat juga najis ini celana, gitu kan? Ini bukan masalah tayamumnya, ini masalahnya kita bepergian, posisinya di kendaraan umum, celananya najis. Maka bagaimana? Tetap sholat. Ya, cuman nanti kalau kita sudah mampu mengganti dengan pakaian yang suci, ya, maka kita qodho lagi. Nah, yang diqodho tadi, zuhur sama asar yang mana? Mantepnya yang mana? Kalau kira-kira zuhur ragu, kalau ragu di mazhab Syafi'i, ya diulang gitu. Kita sholat saja, kalau misalkan lagi sholat itu tadi sudah kentut belum ya gitu, wajib batal apa enggak? Ya batal itu loh. Itu seperti itu. Makanya kalau ragu berarti iya gitu. Kalau ragu ya berarti, misalkan ragu batal enggak ya? Ya berarti batal gitu. Itu begitu. Ini ya. Jadi kalau ragu batal, makanya harus mantep gitu. Zuhurnya tidak, asarnya tok misalkan gitu. Ya asarnya saja. Caranya begitu. Nanti mungkin suatu saat ada perlu pembahasan fikih yang agak berbeda, di mana tentang misalkan ini walaupun pesertanya laki-laki, itu saya kepingin suatu saat ada fikih perempuan, karena laki-laki bertanggung jawab terhadap perempuan. Karena kebanyakan laki-laki itu istrinya itu nggak punya buku catatan, cuman diingat-ingat misalkan pas dia itu haid, wah hari Selasa, itu nggak boleh, harus jamnya jelas, itu hitungannya jelas. Nanti menurut mazhab Syafi'i bagaimana cara menghitungnya. Nah ini perlu, ini kalau nggak punya catatan harus punya catatan, karena kalau cuma diingat-ingat bisa lupa itu maka harus jelas, nanti ada rumus-rumusnya. Nah, nanti mungkin kapan-kapan kita perlu bahas itu, karena laki-laki bertanggung jawab gitu. Nah, cuman tanya sama istrinya misalkan, oh masih, padahal dia seharusnya tadi zuhur harusnya sudah wajib. Bisa begitu ternyata. Dia pikir nantilah maghrib lah sekalian tanggung gitu. Akhirnya zuhur asar tidak sholat. Nah, padahal ini bagaimana ini kalau misalkan yang ragu-ragu dan lain sebagainya, nah, itu perlu nanti diperjelas juga gitu. Jadi karena laki-laki bertanggung jawab penuh ini, kalau sampai istrinya nggak sholat nanggung gitu. Jadi si istri merasa karena merasa belum tentu ngaji juga toh. Istrinya belum tentu ngaji, maka ia wajib ngasih tahu suaminya ini. Saya mau tanya ini Mas Anwar, istrinya punya catatan nggak ini? Nah, diingat-ingat tok itu ya. Nah, itu jadi kebanyakan begitu, cuma diingat-ingat tok. Padahal kalau yang fasenya panjang, ingat-ingat itu susah itu. Wis mikir gawean, mikir utang, mikir apa kan? Kemarin hari apa ya, jam berapa? Yo ingatnya harinya tok paling. Kayaknya hari ini, kayaknya sore lah, kayaknya itu nggak boleh. Nah, ini karena terkait dengan urusan di situ ada namanya kewajiban sholat. Nah, ini penting ini. Nanti jangan sampai ini suami-suami ini dituntut di akhirat gara-gara istrinya ngitungnya nggak pernah benar. Nah, ini ada rumus-rumusnya, nanti kita bisa bahas insya Allah dalam pertemuan-pertemuan berikut itu ya tadi ya jawabannya ya. Jadi kalau memang dia itu kita ada keraguan tentang sholatnya tadi asar itu misalkan zuhur, maka diqodho lagi gitu. Ada lagi tadi ya, ini tadi berkaitan dengan tayamum
Ya. Kemarin waktu saya kena cacar kan pada melentung lah. Iya. Takutnya kalau kena air itu pecah gitu kan di Iya. tangan juga. Ya. Jadi kemarin saya tayamum, cuma setahu saya tayamum tuh harus pakai debu. Ya. Lah, tapi kalau debu di luar atau kayak gini takutnya najis. Jadi saya cuma di tembok. Ya. Itu apakah boleh Tat? Boleh nggak apa-apa. Apa enggak harus ada debunya ya Tat? Ya? Iya, karena kalau kita lagi susah nyari debu yang sekarang itu nyari debu yang suci itu malah bisa Iya. susah banget Saya sekarang baca itu. debu semua Tat. Iya, memang maksudnya turab itu memang seperti itu. Cuman ketika di dalam yang namanya di dalam tembok itu ya sebenarnya ada turabnya juga, itu ada debunya juga itu. Jadi nggak masalah. Bahkan kalau ketika kita pakai debu pun itu kita nggak langsung tebal banget terus kita ini ya nanti nggak karu-karuan. Itu pun harus kita tipiskan dahulu. Ada caranya juga, cara menipiskannya. Jadi nggak kebangetan juga. Sebenarnya itu lebih kepada simbol gitu ya. Lebih kepada simbol karena mensucikannya ya karena tadi tetap sebenarnya untuk mensucikan itu adalah air gitu ya tadi ya. Itu kalau pakai tanah itu sekarang kesulitan banget kita itu kalau harus cari debu yang seperti itu. Mungkin kalau di Arab nggak susah itu. Itu kalau di kampung itu sudah peliharaan tetangga banyak banget. Itu jadi agak susah sekali memang. Terus sama itunya Tat, kalau air kita wudhu kan kita tahu itu kena semua kan, bisa muka. Cuma kalau misalkan kayak gini, kadang kena KB belum ya? Gini, syaratnya itu air mengalir. Mengalir itu artinya ketika misalkan ya saya pakai sprayer. Nah, misalkan ada sprayer itu ya. Kalau kita semprot sekali, dia ngalir nggak? Nggak toh? Dia cuma nempel-nempel doang kan, cuma basah tapi tidak ngalir. Begitu mungkin kita semprot 2 kali, belum ngalir. Begitu mungkin 3 kali, oh ngalir. Nah, itu bisa dipakai wudhu ketika air itu ngalir. Itu kalau air, tapi kalau pas tadi yang tayamum tadi, Apanya? apa namanya debunya atau apanya kan kita Tak kira air. Kalau debunya sama, makanya nanti ada tata caranya bagaimana bertayamum itu ada tata caranya, bagaimana supaya ngusapnya arahnya kemana itu ada. Misalkan ketika tangan juga bagaimana itu supaya tidak digosok-gosokkan juga begini itu tidak itu kan hanya sekali saja itu begini aja itu. Itu ya tidak dari sini ke sini nanti nempel sini ini nanti nggak boleh lagi jadi dari sini itu ya nah, ini kan masih suci yang ini belum kena ini itu tata cara saja sama di wajah juga sama sekali usap jadi bukan digosok-gosokkan itu tidak tempel kayak gini. enggak itu sekali usap gini sekali usap saja. Nah ini karena fikih perlu ini pembahasan ini kita enggak ini perlu itu Tutorialnya bukan YouTube, kemarin pas kata-kata diusap di tangan, usap di kepala ya udah. Karena gini Mas, ini kan plug. Nah, ini masuk sini. Ini kan ini yang dipakai yang ini. boleh nanti selesainya ke sini. Nah, kembalinya ke sini. Nah, atau seperti atas tadi. Yang penting ini enggak kesentuh. Yang penting Nah, ini bagian ini yang masih ada belum. debunya. Ini kan tadi belum. Nah, ini set ke sini, putar sini. Sini, kena semua. Wajah sekali wajah. Bisa itu alhamdulillah kalau cara tayamum bisa dua-duanya karena kalau di Quran wajah dulu baru tangan, tapi di hadis tangan dulu baru wajah, itu bisa dua-duanya. Jadi plek kalau debunya banyak malah disuruh ngibaskan gitu malah. Jadi suruh ngibaskan tek tek gitu enggak buk langsung gak gitu. Kalau kita kan dapat debu banyak pun tetap dikipaskan dulu, baru disap wajah dulu kalau yang ini wajah dulu. Nah, terus ditempel lagi, plek gitu lagi, bisa sekali, bisa 2 kali, maksimal 2 kali. Terus gini tadi tangan, ini itu atau yang tadi yang sebetulnya kayak gini, ini akan enggak kena, gini, seperti tadi. Kalau pakai tisu gimana? Bisa ya? Tisu bersih. Tisu kan korban untuk cebok kalau orang barat kan itu kan tisu untuk cebok. Nah itu kalau cebok beda lagi. Kalau cebok Tapi tisunya kan bersih itu kan. Nah cebok itu kan pakai itu namanya beristinja. Kalau istinja itu kan pakai batu. Pertanyaannya
tisu menggantikan batu apa enggak kan gitu. Bukan tayamum itu bahasanya, itu pembahasan istinja bukan pembahasan tayamum. Jadi tisu jangan digunakan untuk tayamum, juga seperti batu jangan digunakan untuk tayamum, enggak babnya. Itu namanya istinja. Kalau istinja para ulama membahas apakah tisu itu menggantikan batu? Jawabnya sebagian besar menggantikan karena bersihnya. Nah, saya tanya, kalau kita itu najis goladoh itu ya, kan kita pakai tanah itu. Ya tanah itu kan dulu. Ya ini argumentasi gitu. Tanah itu kan dulu karena dianggap itu yang mampu mengangkat najis tersebut. Sekarang kan zamannya sabun. Iya. Bisa nggak digantikan pakai sabun? Iya. Kalau saya dulu pernah bertanya kayak gitu, enggak bisa. Karena ini kadang kefiah tidak boleh dikiaskan, dan termasuk tanah itu tidak bisa dikiaskan ke apapun. Gitu. Tapi kalau malah ditempelkan di tembok, bahkan di lantai itu malah boleh. Tapi kalau tanah menggantikan sabun itu tidak, maka nggak boleh tayamum dengan sabun. Lalu nyirame piung rek banyu tambah. Ini bukan tayamum, membersihkan najisnya. Oh, kalau membersihkan najis kan semakin memperkuat. Kalau sabun itu mengkiaskan seperti menghilangkan najis. Tapi kalau harus dengan tanah, contohnya dengan kotoran anjing atau dijilat anjing kan gitu, itu tanah nggak bisa digantikan walaupun dengan 1000 kali sabun, tetap harus ada campuran tanah. Tapi kalau untuk najis-najis yang bermughaladzah atau yang ringan itu dengan air saja cukup, apalagi dengan sabun. Itu setahu saya seperti itu saat ini hanya. Justru malah sebelum ada sabun, orang pakai tanah dulu, Bang. Zaman dulu belum ada sabun, mandi pakai lempung. Tanah. Itu. Terus ada Jadi kalau sabun baru najis yang mandi pakai sifatnya sabun. mughaladzah, kedudukan Berarti- tanah tidak bisa digantikan. Atau berarti jilatan tanah lebih anjing, bagus. babi nggak bisa. Tapi kalau najis yang ringan mukhafafah yang ringan itu dengan air saja cukup, apalagi dengan sabun. Wallahu alam bisawab. Monggo Ustaz, saya hanya diuji saja. Ada lagi, silahkan. Nggih.